Ya kan? Tentang patungan ya, patungan sapi. Satu ekor sapi atau satu ekor kerbau itu dengan 7 orang, ya itu dibolehkan oleh para ulama ya, dibolehkan oleh para ulama dan tidak boleh lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohibyoah, kita berjumpa lagi bersama Ustadz Masri Abu Abdurrahman dalam podcast ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Yang kali ini kita akan membahas seputar Idul Adha, yaitu dengan tema kurban patungan sapi. Nah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu, di share dan di like ya, Sohibyoah. Nah, sekarang kita langsung aja ke Ustadz Masri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Saat ini kita ada beberapa pertanyaan mengenai kurban Ustadz. Jadi ketika kita mau berkurban Ustadz, itu ada tingkatan hewan yang kita kurbankan Ustadz nih, kayak misalkan yang pertama kita kurbankan apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, terus yang lebih afdol itu yang mana Ustadz? Yeah. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ya, semoga Allah memberikan kita taufik semuanya. Amin. Kita akan membahas tentang salah satu syiar Islam, yaitu menyembelih hewan kurban ya pada Idul Adha ya. Berkenaan dengan pertanyaan tingkatan hewan kurban ya, mana sih yang lebih bagus ya? Biasanya ya, yang kebanyakan kaum muslimin yang ada di negara kita Indonesia ya, ada yang berkurban dengan kerbau. Itu daerahnya itu daerah Riau itu banyak kerbau. Nah, jadi kita di sana kebanyakan berkurbannya kerbau dan sapi jarang. Kemudian ada yang kambing. Ya. Kebanyakan antara kerbau dan sapi. Kambing, sapi kebanyakannya. Jadi dari segi afdaliyah ya, dari segi keutamaan, ya, tentunya ibadah yang utama adalah sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing. Ya, jadi berkurban yang utama adalah dengan kambing. Berkurban yang utama adalah dengan hewan kambing. Satu orang satu ekor kambing. Ya, tentunya hewan kambing yang gemuk, yang besar, yang sehat gitu. Ya, jadi hewannya apa? Hewannya adalah kambing. Kemudian tentunya hewan yang gemuk. Ya, tidak buta, tidak pincang. Tidak cacat lah. Tidak cacat intinya. Nah, kemudian apa? Warnanya adalah warna hitam putih. Nah, berarti kalau hukum patungan sapi itu gimana, Ustaz? Ya, tentang patungan ya, patungan sapi. Satu ekor sapi atau satu ekor kerbau itu dengan 7 orang, ya itu dibolehkan oleh para ulama ya, dibolehkan oleh para ulama dan tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Dan kemudian juga tidak mengharuskan ya. Tidak diharuskan, misalkan nih, udah terkumpul misalkan 6 orang untuk 1 ekor sapi. Terus dipaksakan untuk mencari orang ke-7, padahal orang ber-6 ini udah punya uang yang cukup sebenarnya. Itu tidak mesti, karena apa? Ya, adanya 7 orang ini adalah untuk memudahkan. Kalau bisa 1 orang itu, kalau bisa berkorban 1 ekor sapi, atau 2 ekor sapi, atau 3 ekor sapi. Kalau memungkinkan. Jadi tidak mesti 1 orang itu adalah berkurban 1 ekor sapi itu berkurban 7 orang patungan, nggak mesti begitu. Tadi antum sebut kalau berkurban kambing itu 1 orang 1 kambing, maksudnya gimana Ustaz? Anak sama istri satu kambing atau anak ada sendiri itu sebagai kepala keluarga 1 ekor kambing cukup atau bagaimana? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa kesalahan yang terjadi di masyarakat kaum muslimin yang sering berkurban ya. Di antaranya kita tuh harus memahami bahwasanya ibadah kurban itu adalah ibadah tahunan. Ya, kita tahu kan ada
ibadah salat 5 waktu, ada ibadah pekanan, salat Jumat, ada ibadah bulanan, salat puasa Ayyamil Bid yang dilakukan setiap bulan. Dan juga ada namanya ibadah tahunan. Apa itu ibadah tahunan? Ini dia. Ya, berkurban. Kemudian juga ibadah itu juga ada ibadah yang dia itu fardhu ain, yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Ya seperti salat 5 waktu. Ada yang wajib itu fardu kifayah, wajib ketika dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kewajiban yang sebagian itu tertutupi, gitu. Seperti apa? Seperti azan. Seperti apa? Salat jenazah. Ketika sebagian orang telah melakukan salat jenazah, kewajiban sebagian itu gugur. Nah, begitu juga dengan berkurban. Berkurban itu dilakukan oleh kepala keluarga. Oh, ini kepala keluarga ya. Kepala keluarga. Dan dilakukan setiap tahun ketika orang itu masih mampu, masih bisa, masih ada harta yang cukup, itu dilakukan setiap tahun. Dan itu cukup dibayar oleh yang membayar itu yang kepala keluarganya. Nggak mesti misalkan makanya di antara hal yang kurang tepat yang terjadi di kaum muslimin tahun ini biasanya, misalkan tahun ini yang berkorban bapak, yang tahun depan ibu, tahun berikutnya lagi anak pertama, kedua, ketiga. Setelah anaknya selesai dan setelah semuanya selesai berkorban, misalkan dalam 5 tahun, misalkan setelahnya tidak berkorban lagi. Nah, itu tidak tepat. Jadi berkorban itu adalah kepala keluarga, dan yang niatkan adalah itu untuk dia dan untuk keluarganya. Rasul dulu pernah berkorban ya? Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kana yudhahi fi ma'ana min al-hadits, kana yudhahi lahu wa li ahlihi. Dia berkorban untuk dia dan untuk keluarganya. Dan juga dikatakan walil muslimin lam yudhahi, dan untuk kaum muslimin yang tidak berkorban. Jadi tidak mesti yang berkorban itu ibu berkorban, istri berkorban juga, suami berkorban juga, anak berkorban juga. Enggak mesti. Selagi misalkan dari sebuah keluarga yang menafkahi siapa? Bapak. Bapak itu yang mengeluarkan korban. Begitu. Dan juga tidak boleh patungan ya. Enggak boleh patungan di dalam satu keluarga itu ya. Jadi misalkan nih, misalkan anggap saja misalkan istri bekerja gitu ya. Istri bekerja mungkin. Dia punya uang 700.000 misalkan. Punya tabungan. Sedangkan yang dibebankan untuk perempuan itu kepala keluarga kan misalnya. Bapak itu cuma punya uang misalkan 500.000. Nah, kemudian ada lagi anaknya punya uang misalkan 500.000, 700.000. Nah, terus ada lagi misalkan yang lain punya duit 500.000. Sedangkan yang dituntut untuk berkorban itu adalah kepala keluarga yang menafkahi begitu. Jadi apakah itu dikumpulkan terus beli satu hewan kurban dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kalau ini tidak diniatkan dengan syarat tersebut, ditakutkan apa? Karena satu kambing itu untuk satu orang. Tidak boleh satu kambing itu untuk 2 orang, 3 orang, nggak boleh. Jadi di awal uang yang tadi dikumpulkan diberikan kepada ayah sebagai hadiah misalkan. Kemudian setelah uang itu menjadi milik ayah, kemudian dibelikan kepada 1 ekor kambing dan dikorbankan. Oh, jadi akadnya itu bukan ayah ini untuk beli ekor kambing, nggak boleh? Enggak, bukan begitu. Berarti akadnya itu ayah nih hadiah buat ayah gitu ya? Iya. Nanti dari si ayahnya yang baru. Begitu. Ya udah, ntar ini kita kumpulkan uang hadiah dari kalian semua, nanti ayah belikan lagi seekor kambing buat kurban. Jadi uang tadi udah milik ayah dulu, begitu. Jadi milik si ayah dulu. Makanya tidak tepat ketika misalkan ada sekolah misalkan sekolah SD, anak-anak misalkan ada sekian orang, patungan misalkan 5.000, terkumpul misalkan uangnya sekitar 3 juta, beli 1 ekor kambing buat kurban. Itu tidak tepat. Karena apa? Karena berkurban itu 1 orang untuk 1 ekor kambing. Jadi tidak bisa. Jadi misalkan anaknya 600, setelah dikumpulkan 5.000 patungan misalkan, terkumpul uang sekian misalkan 3 juta, dengan biaya itu dibelikan 1 ekor kambing. Itu tidak tepat. Itu jatuhnya bukan kurban. Nah, Ustaz, ini kalau seperti itu ada kasus begini, Ustaz. Anda pernah di satu masjid gitu. Jadi masjidnya ini berinisiatif untuk mengeluarkan hasil infak jemaah di masjid ini untuk beli hewan kurban, Ustaz. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Tentunya apa? Tentunya ini tidak sesuai dengan yang kita sampaikan tadi, yang kita bahas tadi. Mestinya apa? Yang berkurban itu 1 orang. Bukan uang banyak orang, bukan uang yang itu miliknya, yang pemilik uang itu banyak orang, bukan. Jadi
satu, yang milik uang itu satu, pemiliknya satu, kemudian dia bayarkan untuk membeli hewan kurban. Oh, jadi nggak tepat ya Ustaz ya kalau uang Tidak jemaah tepat, itu. dan itu dikhawatirkan itu tidak termasuk kurban. Ya. Jadinya apa? Menyembelih biasa. Nah, anak penasaran Allah Ustaz, Ta'ala. waktu antum tuh nyembelih, kan antum kayak semacam baca doa tuh, doanya apa Ustaz waktu nyembelih itu tuh? Ya, membaca doa ya. Intinya membaca menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, Allahu akbar, ya. Kemudian kita sembelih. Sembelih aja gitu ya, Ustaz ya. Insyaallah. Nah, terus kalau cara menyembelihnya itu langsung satu kali tusukan atau bagaimana Ustaz? Ya, intinya begini. Kadang ya ada yang mengatakan bahwasanya kenapa sih ini hewan kurbannya kok nggak enak, ada kok gimana, terlalu amis atau kenapa gitu. Intinya apa? Ketika seseorang menyembelih sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat, insya Allah itu dagingnya bisa enak. Sesuai dengan yang diajarkan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Islam. Ya, seperti apa? Menajamkan pisaunya, kemudian menyembelihnya itu jangan sampai dia itu melihat temannya. Oh, melihat temannya disembelih itu nggak iya. boleh ternyata ya? Kemudian jangan disiksa sebelum dia disembelih. Kasih makan. Pokoknya tenangkan dia. Oh, jadi ada adabnya juga ya? Ada adabnya tentunya ya. Makanya ketika jadi dulu pernah ketika penyembelihan ya. Penyembelihan, kemudian sewaktu satu ekor kambing disembelih, itu dilihat oleh kambing lainnya. Rasulullah mengatakan apa? Apakah kalian ingin menyembelih kambing tersebut dengan 2 kali katanya. Jadi sebelum dia disembelih, dia itu udah disembelih duluan karena dia melihat temannya disembelih. Maka itu bukan adab. Jadi di antara adabnya apa? Di antaranya adab dalam menyembelih. Kita perhatikan, yang pertama di antara menajamkan pisaunya. Menajamkan pisaunya. Ya, jadi di dalam hadis dikatakan, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha." Sesungguhnya Allah menuliskan rahmat dan kebaikan kepada segala sesuatu. Ketika kita ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Tajamkan pisaunya. Kemudian jangan sampai dilihat oleh yang kambing yang belum disembelih. Makanya dikasih sekat. Begitu. Dan jangan disiksa, kasih makan, jangan sampai ditarik-tarik, sampai diteriak-teriak, jangan. Baik-baik. Nah, kita pelan-pelan. Sehingga apa? Ketika kita memperhatikan cara-cara yang telah diajarkan oleh Islam, insya Allah itu dagingnya jadi enak, jadi lembut gitu. Masya Allah. Islam itu sampai mengatur hal seperti itu ya Ustaz ya? Sampai seperti itu, membunuh aja, motong hewan itu sampai diatur. Begitu. Nah Ustaz, mungkin bisa dijelasin sedikit Ustaz nih Mas, asal muasal kurban ini tuh bagaimana Ustaz? Awal muasalnya gitu. Ya, asal mula ibadah kurban ini adalah seperti dikatakan oleh Nabi SAW, ini adalah sunnahnya abukum Ibrahim ya, katakan Rasulullah SAW. Ini adalah sunnah yang dulu pernah pertama kali dilakukan oleh bapak kita Ibrahim, Nabiullah Ibrahim Khalilullah ya. Semenjak kejadian Nabiullah Ibrahim hendak menyembelih Ismail, kemudian Allah ganti dengan seekor kibas ya, seekor kambing ya, sejenis kambing. Allah ganti, semenjak itulah disyariatkan menyembelih. Allah Ta'ala. Yang mau disembelihnya itu yang Nabi Ismail itu ya Ustaz? Iya. Lantas apa kita berkurban itu bisa menggantikan pahala haji Ustaz? Wallahu Ta'ala alam ya. Apakah berkurban itu bisa menyamai pahala haji ya? Dikatakan dalam hadis ibadah yang paling utama pada hari 10 Zulhijjah itu adalah ibadah kurban ya, adalah ibadah kurban. Bahkan dikatakan bahwasanya ibadah kurban itu pahalanya bukan saja yang daging yang sebenarnya itu yang bermanfaat, bukan itu saja yang dihitung pahala, bulunya semuanya itu dihitung pahala. Bulu yang tidak bisa dimanfaatkan itu aja dihitung pahala, apalagi yang daging yang dimakan orang gitu ya, yang diambil manfaatnya. Jadi ini merupakan ibadah yang sangat besar ya, ibadah yang sangat besar. Makanya di antara para ulama ada yang mengatakan ibadah kurban ini wajib bagi orang yang memiliki harta. Di dalam hadis dikatakan apa? Nabi SAW mengatakan, man kana indahu sa'atan wa lam yudhi falyaqrabanna min masjidina hadza. Barang siapa yang memiliki keluasan harta, kemudian dia tidak berkurban,
maka jangan dekati masjid kami. Jadi kalau dalam bahasanya, misalkan kalau kita punya anak, udah kamu jangan dekat-dekat rumah saya, udah jangan dekat-dekat rumah Bi, ke sana. Itu istilahnya udah tidak suka begitu. Berarti kalau kayak gitu sama aja wajib Ustaz ya kalau kita punya harta. Makanya ya? di antara apa para ulama mengatakan, ini adalah dalil yang mengatakan bahwasanya ibadah kurban itu wajib. Itu ada di antara pendapat para ulama. Wallahu ta'ala. Nah, kalau misalkan nih Ustaz, tadi kan dikatakan ibadah kurban itu ibadah yang utama. Nah, ketika ada orang yang pergi haji, nah terus dia ikut berkurban juga di kita di negaranya di Indonesia gitu misalnya, dia pergi haji tapi dia berkurban juga di sini, dititipkanlah hewan kurban gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Apakah dia cukup dengan pergi haji aja tanpa berkurban atau gimana? Atau nambah pahalanya dengan kurban itu? Wallahu ta'ala alam ya. Ketika dia melakukan seperti itu, ya tidak masalah. Wallahu ta'ala alam ya, mungkin dia tetap melakukan haji dan kurbannya tetap dilakukan. Ya dengan usaha dia Allah akan memberikan pahala atas semua upaya dia. Nah, berarti kalau tadi Ustadz bilang kalau yang punya harta itu juga wajib berkurban, sama seperti rukun Islam yang kelima Ustadz ya, pergi haji jika mampu juga berarti kalau kita punya harta pun juga wajib pergi haji juga kan, seperti itu ya? Ya seperti itu, tentunya ketika kita memiliki harta kita sangat dianjurkan untuk, karena dia itu bagian terpenting dari Islam ya, jadi harus diusahakan. Ya Allah Ta'ala alam. Baik Ustadz, demikian Shahih POA pembahasan kita kali ini seputar Idul Adha, seputar hewan kurban. Mungkin Ustadz ada nasihat untuk Shahih POA? Ya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah kurban merupakan syiar dari Islam. Marilah kita berupaya, yang memiliki tabungan, ya ada misalkan tabungan 5 juta, 10 juta, diusahakan. Ya kalau enggak ya belilah harga kambing yang ya mungkin ada yang 1.500.000, 2 juta, diusahakan. Ya karena ini apa? Karena ini adalah sebuah ibadah yang sangat besar ya. Tentunya mudah-mudahan dengan upaya kita Allah akan memberikan kita ganjaran yang besar dengan usaha tersebut. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.